Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sofhati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Langsung saja saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Langsung saja, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran yaitu faktor internal, yakni faktor ini yang bersifat jasmaniah yang terdapat yang faktor dari siswa itu sendiri, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Dan yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran. Langsung saja yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini dibagi menjadi 7 aspek, yaitu yang pertama aspek fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani dan tonus. Tonus di sini yaitu yang dimaksud yaitu tegangan otot. Jadi kondisi umum jasmani dan tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi salah satu contohnya fisiologi siswa itu diambil dari contoh ketika apabila seorang siswa itu sakit, maka proses pembelajaran terhadap siswa tersebut tidak akan berjalan secara lancar. Karena apa? Kondisi tubuh seorang siswa sendiri tidak akan merespon dengan baik atau tidak akan bekerja dengan baik dan akan menimbulkan sakit, dan sakit itu tidak akan dan dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Faktor psikologis ini menyangkut rohani siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: mengenai tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Faktor psikologis ini salah satu contohnya diambil ketika seorang siswa itu psikologisnya terganggu, seperti sedang mengalami stres. Maka ketika siswa mengalami stres, maka untuk melaksanakan proses pembelajaran, maka siswa itu tidak akan menangkap dengan baik, tidak akan bisa melaksanakannya dengan baik. Karena apa? Psikologi siswa itu mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu intelijensi siswa. Tingkat kecerdasan atau intelijensi siswa yang biasa disebut dengan IQ, siswa tak dapat diragukan lagi karena sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa sendiri. Ini bermakna bahwa semakin tinggi kemampuan intelijensi seorang siswa, maka semakin besar pula peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelijensi seorang siswa, maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses. Dan yang keempat yaitu sikap siswa. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, seperti contohnya orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif ataupun negatif. Sikap sendiri dapat mempengaruhi
proses belajar pembelajaran. Karena apa? Sikap siswa yang positif seperti biasanya ada sikap siswa itu ada positif dan negatif. Sikap yang positif itu biasanya sikap yang merespon terhadap suatu proses pembelajaran. Salah satunya seperti merespon ketika mata pelajaran yang disukai oleh siswa. Jadi sikap positifnya menyukai mata pelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik. Jadi di situ siswa akan merasa tertarik. Maka sikap positif itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Sedangkan sebaliknya sikap negatif. Sikap negatif apabila seorang siswa itu tidak menyukai mata pelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik, maka siswa akan sulit menangkap materi yang dilakukan selama proses belajar dan pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu bakat siswa. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Jadi bakat ini kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidik dan latihan. Jadi bakat ini dapat mempengaruhi salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Karena apa? Bakat itu penunjang siswa pada masa yang akan datang. Yang ini bisa dihubungkan dengan sikap siswa tadi karena apa? Ketika bakat siswa itu biasanya muncul ketika apa yang disukai oleh siswa. Jadi ketika siswa itu bisa menyukai atau merespon positif terhadap bidang yang disukai, maka siswa akan lancar dan menyerap proses belajar dan pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu minat siswa. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Ini juga mirip penjelasannya tentang sikap dan bakat siswa tadi. Yang ketujuh yaitu motivasi siswa. Motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sendiri adalah keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya dalam kegiatan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu atau siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Bukan kebalikan, berarti motivasi ekstrinsik ini adalah hal yang keadaan yang datang dari luar individu. Jadi yang motivasi intrinsik ini datang dari diri seorang siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini seperti contohnya ketika ada hadiah dari orang tua, kamu kalau juara 1 besok ayah berikan ini. Jadi itu menjadi motivasi ekstrinsiknya siswa itu sendiri. Ketika motivasi intrinsik itu, aku harus sukses, besok kedepannya aku mau jadi apa, itu berarti motivasi dari dirinya sendiri. Masing-masing contohnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial sendiri dipengaruhi oleh guru beserta staf dan karyawan yang ada di sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, terutama pada orang tua, bisa adik atau kakak-kakaknya, seperti itu. Dan tetangga, teman sepermainan, dan lingkungan masyarakat yang lain. Sedangkan lingkungan non-sosial itu seperti gedung, sekolah, rumah tempat tinggal,
alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Di sini juga bisa mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran siswa tersebut. Di lingkungan sosial sendiri, biasanya yang paling paling uh, paling berpengaruh terhadap proses belajar dan pembelajaran siswa itu adalah orang tua, karena orang tua yang selalu dekat dan uh, selalu apa ya, selalu dekat dan selalu mengawasi anak-anaknya setiap lebih sering lah bertemu dengan anak-anaknya, karena uh, sebab itu orang tua dapat mempengaruhi faktor apabila orang tua memberikan semangat, memberikan dukungan kepada anak-anaknya, maka anaknya itu juga dapat semangat juga melakukan belajar. Dan yang kedua yaitu sekolah. Di sekolah itu bertemu dengan guru, staf, karyawan, dan teman-temannya. Di situ juga mempengaruhi karena apa? Guru juga akan menyampaikan proses belajar dan pembelajaran. Di sini guru akan melakukan strategi atau metode sebaik-baiknya untuk dapat diterima dalam penyampaian materi yang digunakan saat proses belajar dan pembelajaran. Ketika teman itu dalam bergaulnya itu harus memilih. Sebagai orang tua juga di sini sebagai orang tua harus memiliki peranan untuk menjaga anak-anaknya dalam memilih teman, memberi bimbingan bahwa teman yang baik akan mempengaruhi baik, seperti itu. Dan masyarakat di sekitarnya, ini juga peran orang tua karena harus mengawasi setiap perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Dan yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar. Di sini pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa yang dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu. Di sini strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Jadi yang dimaksud di sini faktor pendekatan belajar yaitu strategi yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan ketika proses belajar pembelajaran itu berlangsung. Karena apa? Di sini terutama bisa ditujukan kepada pendidik atau guru untuk mengambil strategi yang lebih baik untuk memahamkan atau menyampaikan mengenai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik atau siswa. Ketika strategi yang digunakan tepat, maka siswa akan menangkapnya dengan tepat juga, karena di sini gaya belajar seorang siswa itu berbeda-beda. Jadi guru bisa menemukan ciri khas dari satu persatu siswa, gaya belajar yang bisa ditangkap oleh siswa tersebut dengan menggunakan strategi yang berganti-ganti. Jadi dengan adanya strategi yang berganti bisa memahamkan bukan dengan satu siswa tetapi banyak siswa yang ada di dalam kelas. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan mengajar. Jadi kesimpulannya, faktor internal sendiri dipengaruhi menjadi faktor internal itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Menurut saya, aspek fisiologis itu dipengaruhi oleh jasmani, dan aspek psikologis itu dipengaruhi oleh intelijensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi. Karena itu mirip sekali bila dihubungkan itu masih ada keterkaitan.
Sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh ada dua, yaitu tadi lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Lingkungan sosial itu datang dari keluarga, guru dan staf, masyarakat, dan teman sekitarnya. Sedangkan lingkungan non sosial itu bisa di rumah, sekolah, peralatan, atau alat main sekitar. Dan yang terakhir yaitu faktor pendekatan belajar. Ya, itu ini menggunakan strategi. Strategi ini khususnya untuk para pendidik. Kalau untuk peserta didik ya juga bisa bisa dikembangkan sendiri bahwa strategi yang digunakan dalam belajar itu seperti apa, dicari nyamannya sendiri itu seperti apa, bagaimana, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.